Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan, guru di SMA Negeri 5 Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan ini saya mempersembahkan video karya inovatif saya, pembelajaran pertemuan 2, materi gametogenesis dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat dalam menerima materi pagi ini. Nah, tetap jaga kesehatan. Ingat 5M ya. Yang pertama menjaga jarak. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga mencuci tangan. Yang keempat mengurangi mobilisasi. Dan yang kelima menjauhi kerumunan. Oke, sekarang kita cek dulu kerapihan dan kebersihan kelasnya. Coba perhatikan di bawah mejanya, ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dipungut ya dan dibuang keluar. Kemudian kerapihan bajunya, bagaimana kerapihan bajunya? Sudah bersih? Bajunya rapi? Buku-bukunya sudah disiapkan? Oke ya, silakan dibuang dulu sampahnya keluar. Ya. Sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu. Silakan Alwan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Nak Alwan. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis, ya Nak ya. Nah, seperti keadaan kemarin ya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Asmita, Anugrah, Fitri Nilasari, Ahmad Rial, Hadir, Bu. Pina, Pika, Muhammad Rizal, Hadir, Bu. hadir semua. Hadir, Bu. Ada yang sakit siapa? Hadir, Bu. Wahyuni. Ya, kita sama-sama mendoakan teman kita ya Naya, semoga cepat sembuh agar berkumpul lagi belajar bersama kita. Seperti biasanya Nak, kita literasi dulu ya sebelum kita masuk ke dalam materi ya. Silakan literasi, baca-baca modul yang Ibu kasih dan juga modul-modul pembelajarannya ya. Silakan Nak, Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca-baca. Nanti Ibu sekalian share screen. Tidak goyang Ji. Ya, oke ya. Sudah literasinya ya Nak ya? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis ya. Ya, ini KD-nya. Ya, yang pertama 3.4 ini pengetahuan menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, indikator yang kita akan capai hari ini yaitu 3.4.6 menjelaskan proses pembentukan
sperma atau spermatogenesis ya. Kemudian 3.4.7 menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Dan 3.4.8 ini mengaitkan hubungan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya berdasarkan pengamatan video. Kemudian untuk KDP keterampilannya ini menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Di sini nanti anakku indikator yang akan kita capai 4.1.4 menggambarkan skema atau bagan spermatogenesis dari hasil pengamatan video pembelajaran ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya, Naya? Ya, Bu. Oke. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis dan meiosis ya, Naya? Ya, Bu. Nah, siapa yang tahu tujuan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Coba Ahmad Rial. Tujuannya itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Tujuan dari apa itu nak? Pembelahan mitosis atau meiosis? Mitosis, Bu. Oke, tujuan dari pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang Rusak. Kalau tujuan pembelahan meiosis, siapa yang bisa? Coba ini, Husnul. Untuk membentuk gamet. Untuk pembentukan gamet. Nah, gamet itu ada dua ya? Gamet apa saja? Gamet jantan dan gamet betina. Kalau gamet jantan apa namanya? Sperma. Gamet betina? Ovum. Hebat sekali anakku hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ya, bisa ditulis ya Nak ya di bukunya. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis atau gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk proses pembelajaran kita ini hari, model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL ya, Problem Based Learning. Ya. Kemudian penilaian yang Ibu gunakan di sini ada 3 ya, sama seperti pertemuan yang lalu. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Paham? Oke. Nah, sekarang Ibu mau share video pembelajaran ya. Anakku nanti amati video tersebut, permasalahan-permasalahannya apa saja yang kita amati ya, Nak ya. Oke. Bentar ya, Ibu screenshot dulu. Ya, Ibu mau share video ya Nak ya. Ini videonya tentang sistem reproduksi pada manusia itu tentang pembentukan gamet ya, gamet jantan dengan gamet betina. Anakku amati ya apa-apa permasalahan yang ada di dalam video tersebut, kemudian kita catat-catat ya Nak ya. Kita catat-catat, oke? Silakan ditonton. Spermatogenesis laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak,
sehingga dalam satu hari seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Ya, 2 miliar sperma ya, Nak, ya. Ini untuk laki-laki dalam sehari itu. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melanjutkan proses oogenesis. Per 28 hari sekali, masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder melalui proses ovulasi. Jika kondisinya sesuai, proses oogenesis sendiri akan berlanjut hingga akhirnya oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja.
Bu. Oh, silakan Alwan. Dari beda yang dirangkum tadi Bu, bagaimana jika laki-laki tidak menghasilkan sperma? Bagaimana jika laki-laki tidak menghasilkan sperma? Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, siapa? Marni. Oke, Marni. Bagaimana jika perempuan tidak mengalami menstruasi, Bu? Oh, bagaimana jika wanita itu perempuan tidak mengalami menstruasi? Ya, untuk memecahkan tadi permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan dari temannya anakku, nah ibu mau anakku duduk berdiskusi ya, berkelompok sesuai dengan kelompoknya dari pertemuan yang sebelumnya. Silakan nak, sekarang duduk berkelompok. Iya, sudah duduk berkelompok semua ya nak ya? Iya, ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti kita kerja bersama kelompoknya ya nak ya. Ya. Kalau ada kesulitan, nanti kita tanya ke ibu, ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya, jadi pertanyaannya di situ ada 4 ya nak ya. Ya, bisa melihat video yang tadi ibu putar itu, ibu sudah share ke grup sekolahnya ya, ke grup kelasnya ya. Jadi bisa kita putar di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan juga di LKPD. Bisa juga menggunakan modul yang sudah ibu bagikan ya. Sudah diterima semua LKPD-nya nak ya? Ya Bu. Iya, coba kita buka halaman pertama. Di situ ada mencermati video pembelajaran ya. Ibu sudah share tadi di WA grup kelas ya. Ah, di situ ada kolom. Jadi di situ kita tulis apa saja yang kita amati tadi selama video tersebut berlangsung tentang spermatogenesis. Ya. Nah, tentang oogenesis juga. Ya, nak ya? Ya. Kemudian nomor 2, nah di sini kita jawab pada kolom juga, ya. Apa yang akan terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi? Nah, kita. Kemudian tabel perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Jadi buatlah tabel. Jadi kita buat tabel ya. Ya, kelompok 1 bisa? Kemudian nomor 4 itu jelaskan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ya, masih ada yang belum dipahami? Dipaham semua? Oke, silakan nak, silakan mengerjakan. Saling kerjasama ya nak ya. Ya, nomor 1 bisa lihat videonya nak. Ya. Bisa lihat videonya. Iya, bisa buka videonya nak ya. Iya, tulis langsung di kotaknya ya. Kotaknya. Karena saya bisa dibuka videonya juga sambil mencermati video untuk menjawab nomor 1. Ya, ada linknya juga itu nak ya. Yang bisa kita buka. Silakan nak. Juga bertanya bagaimana? Proses di mana sel-sel germinal primer laki-laki Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel sperma
Sel sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubuh testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat proses spermatogenesis akan terjadi. Peristiwa ini terjadi pertama-tama spermatogonium akan mengalami pembelahan yang masif. Saat proses oogenesis tahap awal di dalam ovarium seorang berdua pendapat masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya oosit sekunder melalui proses ovulasi yang nantinya akan berkembang melalui peristiwa buat juga nanti kesimpulannya ya. Sudah selesai diskusinya semua nak? Iya, jadi kita presentasi ya sekarang ya. Coba perhatikan nomor 1. Siapa yang mau presentasi nomor 1? Ya, silakan kelompok 1 maju di depan. Sekarang maju di depan untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain melihat ya, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa sperma dan sperma dihasilkan oleh laki-laki melalui spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi pada tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium atau bakal spermatogonium dapat ditemukan menempel pada tubuh testis saat individu mencapai pubertas. Sel spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum. Sel telur dihasilkan oleh perempuan melalui oogenesis. Oogenesis terjadi pada tubuh perempuan, tepatnya pada ovarium. Bahan dasar ovum adalah sel oogonium atau bakal ovum. Oogenesis sudah terjadi sejak perempuan masih dalam bentuk janin dan berhenti ketika perempuan dilahirkan dan berlanjut ketika perempuan masuk masa pubertas. Proses oogenesis akan terus berlanjut sampai perempuan memasuki masa menopause. Oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium janin perempuan. Di dalam ovarium terdapat oogonium yang nantinya akan berkembang menjadi ovum. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan.
Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Proses tersebut akan terhenti ketika janin sudah menjadi bayi. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Saat itu masing-masing oogonium secara bergantian akan mengalami proses oogenesis. Ya. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ya kelompok 1. Nah, bagaimana dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Oh iya, silakan kelompok 3. Yang lain mendengarkan ya, Naya. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi atau menambahi jawaban dari kelompok 1 tentang spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogonium atau 2N akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer melalui pembelahan meiosis menghasilkan 2 spermatosit sekunder atau N. Setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid atau N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Jumlah spermatogonium dalam tubuh testis sangat banyak. Dalam satu hari, laki-laki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Yang kedua, oogenesis. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan mitosis. Oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit dan badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Ootit berkembang menjadi ovum yang matang, sedangkan badan kutub sekunder terdegradasi atau hancur. Dan per 28 hari masing-masing ovum hingga pada proses oogenesis dihasilkan 1 buah ovum. Itulah tadi tambahan dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan. Sama ya, nanti ditambahkan ya yang dari kelompok 3 ya, kelompok 1 ya, begitu juga kelompok 2 dan kelompok 4. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita ya, sudah mau berani mempresentasikan yang pertama. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Silakan kelompok 1. Kalau siapa yang mau mempresentasikan nomor 2? Ya, kelompok 4. Silakan, Nak. Silakan kelompok 4 mau presentasikan nomor 2. Silakan dilihat semua ya, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya itu, apa yang akan terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi? Tidak adanya siklus menstruasi menandakan tidak adanya pengeluaran sel, telur, dan tentunya mempengaruhi kesuburan wanita. Iya, jadi tidak adanya menstruasi itu menandakan tidak ada keluarnya sel telur. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok 1 sama, kelompok 2, kelompok 3. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Sekarang kita ke nomor 3. Di sini buatkan tabel perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis pada kolom di bawah ini. Jadi kita buat tabel semua ya tadi ya. Siapa mau presentasikan? Silakan kelompok 2. Ya, dengar yang lain ya. Siapa tahu ada yang mau menanggapi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaannya, buatlah tabel perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, perbedaan tempat pada spermatogenesis dan oogenesis. Tempat pada spermatogenesis yaitu pada tubulus seminiferus dalam testis, sedangkan oogenesis pada ovarium. Dan perbedaan hasil spermatogenesis dan oogenesis. Hasil dari spermatogenesis adalah 4 sel fungsional yaitu sperma atau biasa disebut N. Dan oogenesis hasilnya adalah 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non fungsional yaitu badan polar.
Proses spermatogenesis akan terjadi terus menerus, sedangkan oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan dulu ya kelompok 1. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mendapatkan jawaban dari kelompok 2. Perbedaan ukuran spermatogenesis, oogenesis sama. Oogenesis berbeda, ovum berukuran lebih besar. Waktu spermatogenesis dimulai pada masa pubertas selama hidup. Oogenesis pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Jumlah produk spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma. Oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Itulah sedikit tambahan jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Sama Bu. Iya, oke. Jadi nanti kita tambahkan ya yang dari kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Begitu juga dengan kelompok lain yang masih kurang ya. Beri aplaus dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Kelompok yang 1 ini sudah banyak-banyak yang jawab ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ya, nomor yang terakhir. Ya, siapa yang mau mempresentasikan nomor 4? Oke, silakan kelompok 3. Ke depan. Yang lainnya melihat ya, Naya. Mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. Yaitu pertanyaannya yaitu jelaskan hubungan antara pembagian mitosis dan meiosis atau gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Hubungannya, pewarisan sifat dengan pembalahan mitosis dan meiosis adalah sel anakan akan mempunyai DNA hasil dari pembalahan di mana terdapat informasi genetik induk baik yang sama persis atau gabungan dari sifat kedua induk. Sifat induk diwariskan kepada keturunannya melalui penggandaan kromosom saat sel membelah sehingga terjadi pembagian gen dari induknya, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pembelahannya melibatkan nukleus yang di dalamnya terdapat DNA sehingga mempunyai peran dan dalam reproduksi makhluk hidup, yang berarti pembelahan sel memiliki peran penting dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Sama semua? Iya, jadi untuk kaitannya ya Naya, tadi betul sekali yang dibilang oleh kelompok 3, yaitu baik pembelahan mitosis maupun meiosis itu pembelahannya melibatkan nukleus, dan kita tahu bahwa di dalam nukleus itu terdapat DNA berperan dalam reproduksi sel ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Tadi kita sudah presentasi ya. Sekarang Ibu mau kasih pemuatan ya dari presentasi yang tadi kita. Nah, ini adalah bagan atau skema spermatogenesis ya. Apa itu spermatogenesis? Proses pembentukan sperma. Oke ya. Nah, dimulai dari spermatogonium. Jadi dimulai dari spermatogonium. Nah, spermatogonium ini jumlah kromosomnya diploid ya, berarti kromosomnya masih lengkap ya. Nah, ini membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Jumlah kromosomnya masih 2 ya, masih lengkap. Nah, dari spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 ya, menghasilkan 2 spermatosit sekunder ya, menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, kemudian masing-masing dari spermatosit sekunder ini sifatnya haploid, berarti jumlah kromosomnya bagaimana? Setengah dari jumlah kromosom induk. Iya, bagus sekali ya. Nah, 2 spermatosit sekunder ini akan membelah
membentuk spermatosit Primer. Jumlah kromosomnya masih 2 ya, masih lengkap. Nah, dari spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 ya, menghasilkan 2 spermatosit sekunder ya, menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, kemudian masing-masing dari spermatosit sekunder ini sifatnya haploid. Berarti jumlah kromosomnya bagaimana? Setengah dari jumlah kromosom induk. Iya, bagus sekali ya. Nah, 2 spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 ya, secara meiosis 2. Ini menghasilkan masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 ya spermatid. Ya, menghasilkan 2 spermatid. Ya, masing-masing jumlah kromosomnya berapa? Haploid. Ya, begitu juga spermatosit yang satunya ya, spermatosit sekundernya menghasilkan juga 2 spermatid. Nah, masing-masing nanti dari spermatid ini berarti ada 4 spermatid ini akan berdiferensiasi ya menjadi sperma. Jadi berapa sperma yang dihasilkan? 4. Jadi satu kali pembelahan spermatogonium menghasilkan 4 sperma. Bisa ya? Jelas ya? Nah, kita ke oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan ovum. Oke ya. Dimulai dari oogonium. Ini oogonium atau disebut dengan bakal ovum ya. Ini sifatnya diploid. Berarti jumlah kromosomnya masih lengkap. Nah, oogonium ini akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Ya, ini masih diploid juga ya. Kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder ya, ini haploid, dan 1 badan polar. Ini juga haploid ya, oosit sekunder itu lebih besar daripada badan polar. Kemudian oosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 ya. Membelah secara meiosis 2 menghasilkan 2 juga. Yang pertama ada ootit dan badan polar 2. Ya, kemudian badan polar 1 tadi ini secara meiosis juga pembelahannya ini menghasilkan 2 badan polar atau polosid. Kemudian ootit ini ya akan berkembang menjadi ovum. Sedangkan 3 badan polar ini akan terdegradasi ya, akan hancur. Sehingga oogenesis itu menghasilkan 1 ovum. Dia menghasilkan 1 ovum ya, 1 sel telur yang fungsional. Karena yang 3 ini 3 badan polarnya hancur. Ya, bisa dimengerti ya, Nak ya? Nah, sekarang kita ke perbedaan spermatogenesis dan oogenesis ya. Nah, perbedaan spermatogenesis dan oogenesis ini kita bisa lihat perbedaannya dari tempat, hasil, proses, ukuran, waktu, dan jumlah produk ya. Nah, spermatogenesis ini tempatnya terjadinya di tubulus seminiferus dalam testis ya. Sedangkan oogenesis di ovarium. Hasilnya spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional ya, yaitu sperma ya. Dan oogenesis menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non fungsional ya, yaitu badan polar. Nah, kemudian prosesnya spermatogenesis terjadi secara terus-menerus, sedangkan kalau oogenesis memiliki periode ya, istirahat ya. Nah, kemudian ukurannya spermatogenesis sama ya ukurannya, sedangkan kalau oogenesis itu ukurannya berbeda. Ovum berukuran jauh lebih besar dari tadi yang polosid ya. Waktu. Nah, ini spermatogenesis dimulai pada masa pubertas selama
selama hidupnya itu dia masih bisa menghasilkan sperma. Lain dengan oogenesis ya. Kalau oogenesis waktunya pralahir, pasca pubertas hingga menopause. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan kalau spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma ya. Sedangkan kalau oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Bisa ya, paham ya? Pembelahan mitosis ya, kaitannya di sini sel anakan akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan di mana terdapat informasi genetik ya, induk baik yang sama persis atau gabungan dari sifat kedua induknya ya. Jadi sifat dari induk ini diwariskan kepada keturunannya ya melalui penggandaan kromosom ya pada saat sel membelah sehingga terjadi apa? Pembagian gen dari induk kepada iya kepada anaknya. Jadi di sini pembelahan mitosis, pembelahan meiosis ya dan gametogenesis itu sangat berperan dalam pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, cukup di sini penguatan ibu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Mulai dari awal kita pembelajaran sampai tadi presentasi sampai penguatan, kita akan menyimpulkannya. Tadi Ibu sudah memberi penguatan, sekarang kita mau menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan, Nak? Oke, Anugrah. Silakan kesimpulannya ditulis di papan tulis ya supaya temannya bisa membaca dan mengingat. Bisa ditulis juga di bukunya ya. Akan kesimpulan pertama ini. Ya, kesimpulannya yang pertama, gametogenesis adalah proses pembentukan apa, Nak? Pembentukan gamet. Ya, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet. Yang kedua, siapa yang mau menunjukkan yang kedua? Oke. Material. Ya, material akan menyimpulkan yang kedua ya.
dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sperma yang haploid, sedangkan pada betina disebut oogenesis yang menghasilkan ovum bersifat haploid dan fertil. Oke. Silakan dulu yang kesimpulan yang ketiga. Oke, silakan. Muhammad Fauzan ya, Muhammad Fauzan kesimpulan yang ketiga. Oke, silakan dibaca dulu, Fauzan. Kesimpulan yang ketiga. Perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis, yaitu spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus dalam testis dan menghasilkan 4 sel fungsional, yaitu sperma. Sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium dan menghasilkan 1 sel fungsional, yaitu ovum. Iya, bagus sekali ya. Kelompok berapa lagi yang mau maju untuk buat kesimpulan yang keempat? Ya, silakan, Tri Pujanti. Ya, dibaca, Tri.
Pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu buat temannya. Tadi kami gerakan, kemudian Fauzan, Ahmad Rial dan Tri Widianti. Beri aplaus sekali lagi. Iya, bagus sekali anak hebat semua bisa buat kesimpulan. Nah, sekarang perhatikan kesimpulan yang tadi teman kita tulis. Di sini ada gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, gamet jantan maupun gamet betina. Gamet jantan tadi proses pembentukannya disebut spermatogenesis, sedangkan gamet betina proses pembentukannya tadi disebut oogenesis. Iya, jadi gametogenesis pada hewan jantan disebut dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sperma, sedangkan pada betina disebut oogenesis. Perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis yaitu spermatogenesis terjadi pada tubulus femini dalam testis dan menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium dan menghasilkan 1 sel fungsional yaitu ovum. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup dari induk kepada keturunan. Oke. Nah, tadi kita sudah dari awal sudah persepsinya anakku baik sekali tanggapannya, kemudian menonton video juga tadi ya. Iya. Kemudian sudah bisa mencermati hal-hal apa saja, masalah apa saja yang terkait dengan video. Kemudian anakku juga sudah berdiskusi sangat baik. Ya, aktif semua berdiskusi tadi, ya. Kemudian anakku juga sudah presentasi, ya, sudah saling menanggapi, ya, sudah aktif semua sangat baik. Nah, sekarang senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang ya tadi ya. Nah, sekarang ibu ada latihan tugas yang ibu mau berikannya nak ya, sebagai ibu mau tahu ini seberapa besar pengetahuan anakku tentang materi ini. Ya, ibu bagikan ya. Sebelum ibu bagikan soal latihannya, anakku kembali dulu ke tempat duduknya yang semula ya nak ya. Silakan. Bagikan soal latihan tugasnya ya nak ya. Kita kerja langsung saja, tulis nama dan kelasnya ya. Ya, silakan dikerja nak. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerja soal latihan tugasnya. Ya, disilang ya nak ya, disilang. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Silakan Alwan dan nama material bantu ibu untuk mengumpulkan hasil tes latihan tugasnya. Karena taruh di sampingnya saja supaya diambil sama Alwan sama material. Semoga hasilnya baik ya nak ya, bagus nilainya ya. Ibu. Iya, jadi kita sudah latihan tugasnya tadi sudah selesai.
Nah, sekarang Ibu mau informasikan ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum tentang pembelahan mitosis ya. Pembelahan sel mitosis menggunakan preparat. Jadi kita di laboratorium. Ingat, sebelum masuk laboratorium, just labnya harus disediakan ya, pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Ibu ada tugas di rumah untuk masing-masing individu ya. Itu tadi ada menggambar skema. Kita pakai gabus ya, ukuran A3, kita gambar di situ dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin diwarnai ya, tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Bisa ya Nak ya? Pertemuan selanjutnya bisa dikumpul. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini ya, ingat tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan ya. Silahkan Alwan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Amin. Terima kasih semuanya ya. Hari ini kita sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.